Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Felicia Belinda. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, kami akan langsung bergabung di Kejaksaan Agung, konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, yaitu untuk tersangka WG dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Kemudian untuk tersangka MS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian untuk tersangka AR ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk tersangka MAN dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian konferensi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Direktur Penyidikan. Barangkali teman-teman media ada pertanyaan penegasan, karena kalau kita lihat tadi sudah sangat runut lengkap ya. Dan ini sudah malam hari ya. Ada satu dua, silakan Mbak. Pak, tadi kan ketua jaksa sekarang yang sudah jadi wakil ketua BN kan menjadi tersangka karena mempengaruhi putusan yang langsung tadi ya. Tapi gimana dengan majelis ya Pak? Apakah sudah diperiksa juga majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut? Ya, jadi majelis hakim yang menangani perkara tersebut sampai saat ini sedang kami lakukan penjemputan, ya, karena kebetulan yang bersangkutan tidak sedang di Jakarta pas hari libur, maka tim secara proaktif melakukan penjemputan terhadap yang bersangkutan. Ya, jelas. Silakan. Pak, terkait uang yang 60 miliar itu sudah sampai mengalir ke 3 hakim atau kepada yang lainnya, dan perannya MAN ini ketika jadi ketua PN Jakpus atau sesudah jadi dia ketua PN Jaksel. Ya. Kan salah satu hakimnya kan anggota PN Jaksel kalau nggak salah ya, ketua majelis yang korporasi. Sama sumber uangnya apakah dari ketiga korporasi tersebut? Ya. Jadi MAN saat itu menjabat sebagai wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maaf, pusat. Yang saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah menerima, ya, diduga menerima uang tadi yang saya sampaikan sebesar 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan, agar putusan tersebut dinyatakan onslah, di mana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya WG. Jelas ya? Ya, saya kira sudah jelas. Silakan satu lagi. Pak, ini mau mempertegas saja Pak. Ini kan katanya kelanjutan dari yang di Surabaya, berarti dari Zara Afrika ya Pak ya? Ya. Dan ini kan tadi kan di MAN itu menerima 60 miliar. Apakah uang itu ditujukan untuk memberikan ke 3 majelis hakim di bawahnya, atau seperti apa sih Pak? Dan WG ini dia ketika pemberian uang itu apakah memang dulunya di Jakarta Pusat juga, atau mungkin dia sempat di Jaksel atau di mana Pak? Ya, WG waktu itu pengacara ya, panitera ya. Ya, panitera, orang kepercayaan dari tadi yang saya sampaikan MAN, kemudian melalui dialah terjadi adanya kesepakatan itu, ya,
dan kemudian ditunjuklah 3 majelis hakim. Apakah kemudian 3 majelis hakim mendapat itu atau tidak? Ini yang sedang kami dalami, tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta. Ya, ya, saya rasa itu. Pak, tadi yang belum dijawab, Pak. Uangnya udah mengalir ke 3 hakim itu belum? Ya, ini kami dalami. Sedang ditelusuri. Ya. Saya kira cukup ya, jelas? Cukup? Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan media untuk waktunya, sudah hingga larut malam ya, masih terus setia. Terima kasih juga untuk dukungannya kepada Jaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salaman. Ya pemirsa, itu dia tadi konferensi pers yang dilaksanakan oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung dan juga oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengenai dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana ditetapkan 4 orang tersangka dan langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di berbagai rutan yakni di Jakarta Timur dan juga di Salemba. Dan pemirsa, untuk barang bukti sendiri yang disita oleh Kejaksaan Agung, yakni ada mobil sport pabrikan Jepang dan Italia. Kemudian juga sejak kemarin, tanggal 11 April 2025 atau pada hari Jumat kemarin sampai malam hari ini, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan pemeriksaan secara mendalam. Setidaknya 12 orang dan terhadap 12 orang tersebut oleh penyidik ini melakukan gelar perkara dan ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan adapun pada barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan tersebut, yang pertama ada uang dolar Singapura sebanyak 40.000, kemudian juga dolar US dollar, kemudian juga mata uang yen, dan ditemukan juga di tempat tinggal di Villa Gading Indah. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai konferensi pers yang baru saja dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kami sudah terhubung dengan reporter Putri Sofia yang sudah berada di lokasi. Putri, silakan dengan informasi Anda.